Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi soal ujian sekolah IPA SMP tahun 2022. Kita lanjut ke materi kelas 8. Yang pertama, di sini kita bahas mengenai sistem gerak. Kisi-kisinya disajikan aktivitas tubuh sehari-hari. Peserta didik dapat menganalisis jenis sendi yang berperan dalam aktivitas tersebut. Dalam aktivitas gerak tersebut mungkin ini ya. Ini bukan grafik ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sendi peluru. Letaknya ini ada di tulang lengan atas dan tulang belikat. Terletak juga pada tulang pinggul dan tulang paha. Gerakannya, gerak sendi ini adalah dapat diputar ke segala arah. Oleh karena itu, kita bisa memutar lengan, juga bisa memutar kaki yang bagian paha. Ini contoh gerakannya adalah memutar lengan. Jadi, aktivitas-aktivitas sehari-hari yang mengharuskan kita memutar lengan itu menggunakan sendi peluru. Ini contohnya letak sendi peluru antara tulang belikat dan tulang lengan atas. Maka lengan atas ini bisa kita putar-putar. Letak yang lainnya juga di sini antara tulang pinggul dengan tulang paha yang ini. Makanya kita bisa memutar-mutarkan paha kita. Yang kedua ada yang namanya sendi engsel. Letaknya pada siku, yaitu tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Juga pada lutut yang menghubungkan antara tulang betis dan tulang paha. Ciri gerakannya ini hanya bergerak satu arah. Jadi sikut kita bisa dilipat hanya ke depan saja, tidak bisa ke belakang. Untuk lutut sebaliknya hanya bisa dilipat ke belakang, tidak bisa dilipat ke depan. Contoh gerakannya di sini adalah mengangkat beban pada tangan ya. Atau kita berdiri kemudian jongkok dan berdiri, itu berarti sama ya, menggunakan sendi engsel. Ini contohnya pada sikut, ini sendi engsel, yaitu tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar ini terletak pada tulang tengkorak dan tulang leher. Jadi yang menghubungkan tulang tengkorak dan tulang leher. Gerakannya ini berputar pada porosnya. Seperti namanya sendi putar, berarti ini berputar pada porosnya. Contoh gerakannya adalah memutar kepala, mengangguk, dan juga menggeleng. Ini adalah contoh-contoh gerakan kepala yang melibatkan sendi putar. Berikutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana terletak pada pangkal ibu jari. Gerakannya ini depan belakang atau samping kanan kiri. Contoh gerakannya di sini adalah ketika kita memegang pensil, juga menulis. Menulis ini kan pasti memegang pensil ya. Berarti ini adalah aktivitas yang melibatkan sendi pelana. Gambarnya di sini bisa kita lihat. Ini adalah jempol, ini telapak tangan ya. Di sini adalah sendi pelana. Yang terakhir, sendi geser. Sendi geser ini terletak pada pergelangan tangan
pergelangan kaki, dan juga sendi pada ruas tulang belakang. Gerakannya tentu saja ini digeser-geser. Contoh geraknya adalah memutar pergelangan tangan, menulis ya. Berarti pergelangan tangan yang bergerak ketika menulis, ini adalah sendi geser. Mengambil buku, menaik tangga, dan juga makan. Ini adalah contoh sendi geser. Ini adalah sendi yang terletak pada telapak tangan, ya, pergelangan tangan. Seperti ini, digeser. Yang berikutnya adalah gerak hewan. Kisi-kisinya, disajikan data, peserta didik dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi kecepatan gerak hewan di darat. Seperti kita ketahui, hewan ada yang bergerak di darat, di laut, dan di udara. Atau di air dan di udara. Kita fokus ke darat. Nah, ciri yang dimiliki oleh hewan di darat adalah memiliki otot yang kuat dan rangka yang kuat. Untuk apa? Ini adalah untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam. Ketika berjalan atau berlari atau bergerak, maka diperlukan otot yang kuat dan juga rangka yang kuat untuk menopangnya. Selain itu, juga untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas. Ini adalah mengapa otot dan rangka hewan yang ada di darat itu lebih kuat. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan gerak di sini ada 3. Yang pertama, massa tubuh. Tentu saja, massa tubuh yang lebih besar itu akan menyebabkan gerak lambat dibandingkan dengan massa tubuh yang lebih kecil. Seperti kerbau dibandingkan dengan cheetah. Tentu saja pergerakan cheetah ini lebih cepat daripada kerbau karena massa cheetah lebih kecil daripada kerbau. Kemudian juga struktur tulang serta kekuatan otot. Di sini struktur tulang kerbau berbeda dengan struktur tulang dari gajah. Struktur tulang gajah itu lebih kuat. Karena itu, walaupun sama-sama masanya besar, tetapi gajah lebih memungkinkan untuk bergerak lincah dibandingkan dengan kerbau. Berikutnya adalah elastisitas yang tinggi. Nah, ini misalkan cheetah memiliki elastisitas yang lebih tinggi dibanding dengan gajah. Tentu saja cheetah lebih bisa bergeraknya lebih cepat dibanding dengan gajah. Yang berikutnya adalah gerak benda. Kisi-kisinya, disajikan tabel data, peserta didik dapat menganalisis gerak benda berdasarkan data tersebut. Biasanya, dalam tabel itu ada beberapa besaran dengan beberapa nilai. Kemudian kita menganalisis gerak yang dilakukan benda tersebut. Gerak sendiri atau gerak benda sendiri di sini bisa kita bagi 2. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLB dan GLBB. Jika tabel yang disajikan adalah jarak dan waktu, ya, ini jarak dan waktu, maka GLB cirinya adalah di sini ada penambahan yang konstan atau tetap. Misalkan detik pertama 3 meter, detik kedua 6 meter, di sini bertambah 3. Detik ketiga 9 meter, dari 6 ke 9 bertambah 3. Ketika 4 detik
detik keempat itu 12 meter. Dari 9 ke 12 itu bertambah 3. Jadi setiap detiknya itu bertambah 3, 3, 3. Kemudian untuk GLBB sendiri, di sini ada yang dipercepat, maka kemungkinan tabel waktu dan jaraknya seperti ini. Tabel ketika 1 sekon, jaraknya 3 meter. Ketika 2 sekon, jaraknya 8 meter. 3 sekon, jaraknya 15 meter. 4 sekon, jaraknya 24 meter. Di sini kita lihat, ketika dipercepat, jaraknya bertambah. Dan pertambahannya ini, kita lihat, 3 ke 8 ini bertambah 5. Kemudian dari 8 ke 7, ini bertambah 7. Dari 8 ke 15 maksudnya, bertambah 7. Kemudian dari 15 ke 24 bertambah 9. Jadi cirinya GLBB adalah pertambahan jaraknya di sini semakin besar. Bertambah 5, bertambah 7, bertambah 9. Ini adalah gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Lalu yang kedua, masih GLBB adalah diperlambat. Di sini ada, lihat, sama-sama bertambah, tetapi kita lihat pertambahannya. Dari 16 ke 21, ini bertambah 5. Kemudian, dari 21 ke 24, ini bertambah 3, hanya bertambah 3. Dan dari 24 ke 25 di sini hanya bertambah 1. Jadi penambahannya di sini semakin kecil. Beda dengan dipercepat, penambahannya di sini semakin besar. Asalnya 5, 7, 9. Kalau diperlambat ini pertambahan setiap detiknya itu semakin kecil, asalnya bertambah 5. Kemudian pada detik berikutnya hanya bertambah 3. Ini hanya bertambah 1. Walaupun sama-sama ini jaraknya semakin besar ya. Tentu saja kalau benda bergerak, walaupun diperlambat, itu semakin besar. Tidak mungkin jadi semakin kecil, kecuali dia mundur begitu. Bisa juga disajikan tabelnya adalah hubungan kecepatan dan waktu. Untuk GLBB sendiri, hubungan kecepatan dengan waktu, mau waktunya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya pun, kecepatannya akan konstan. Karena di sini adalah gerak lurus beraturan, artinya kecepatannya tetap. Adapun yang GLBB dipercepat, di sini kecepatannya bertambah secara konstan. Detik pertama 3, detik kedua 4, detik ketiga 5, detik keempat 6 kecepatannya. Di sini bertambah 1. Adapun yang diperlambat, hubungan waktu dan kecepatan, bila tabel yang disajikan adalah waktu dan kecepatan, semakin kecil. Dan semakin kecilnya ini berubahnya konstan. Berkurang 1 kecepatannya. Di sini detik ketiga berkurang 1 jadi 4. Di sini juga berkurang 1 menjadi 3 ketika detik keempat. Mungkin nanti salah satu tabel ini yang akan disajikan. Maka kita menganalisis apakah GLBB dipercepat ataukah GLBB diperlambat, atau gerak tidak beraturan sama sekali ya. Kalau tidak beraturan ya berarti jaraknya dengan waktu itu nanti sembarang saja, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hukum Newton. Kisi-kisinya diberikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, ini
Hukum Newton sendiri ada 3, hukum 1 Newton, hukum 2, dan hukum 3. Kita lihat hukum 1 Newton dulu. Konsepnya adalah, jika jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda tetap pada keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi, sigma F sama dengan 0. Ya. Berarti ketika jumlah gaya yang bekerja pada benda 0, benda akan tetap pada keadaan semula. Jika diam, tetap diam. Jika bergerak, tetap bergerak. Nah, di sini fenomena kehidupan sehari-harinya, sesuai dengan kisi-kisi, salah satunya ini adalah badan terdorong ke depan ketika mobil tiba-tiba direm. Asalnya kan bergerak, tiba-tiba direm. Tiba-tiba mobil berhenti, maka badan kita akan mempertahankan keadaan semulanya gitu, yaitu bergerak, maka kita akan terdorong ke depan. Ini adalah fenomena bahwa adanya hukum 1 Newton atau inersia. Yang berikutnya adalah badan terjungkal ke belakang jika tiba-tiba kita motor digas. Misalkan kita naik motor dibonceng, ketika teman kita yang membonceng menarik gas secara tiba-tiba dari keadaan diam, kita seperti akan terjungkal. Kalau tidak pegangan, mungkin akan jatuh seperti itu. Ini adalah fenomena yang menunjukkan adanya hukum Newton 1. Nah, seperti ini. Kalau ini tiba-tiba digas, maka ini akan terjungkal, bahkan sampai jatuh kalau tidak pegangan dengan erat begitu. Lalu yang kedua, hukum 2 Newton, ini konsepnya, besarnya percepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Artinya, kalau gayanya makin besar, percepatannya makin besar. Dan kalau gayanya makin besar, massanya makin besar, ini massa nih, percepatannya makin kecil, jadi berbanding terbalik. Fenomena dalam kehidupan sehari-hari, bisa seseorang, orang yang sama, dengan tenaga yang sama tentunya, lebih cepat mendorong meja yang ringan daripada meja yang berat. Karena ini, kalau masanya ringan, ini lebih cepat. Kalau masanya gede atau berat, maka lebih lambat begitu. Kemudian yang terakhir, hukum Newton 3. Ini konsepnya adalah gaya aksi reaksi. Kalau bunyinya di sini adalah ketika suatu gaya, yaitu aksi, diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Ya. Fenomena sehari-harinya di sini berenang. Ketika berenang, tangan kita mendorong air. Kemudian air juga memberikan gaya reaksi terhadap tangan kita sehingga tubuh kita jadi maju gitu. Kemudian juga burung terbang, kepakan sayapnya itu mendorong udara sehingga udara pun memberikan gaya reaksi terhadap sayap sehingga burung bisa terbang. Atau panahan. Panahan ini ketika kita menarik busur, maka busur akan memberikan gaya reaksi yang sebaliknya gitu. Sehingga anak panah menjadi terlontar. Nah, ini aksinya ke belakang sini, reaksinya ke depan. Oke. Untuk hukum Newton 2, ini juga sama ya. Ketika mobil truk digas, ini percepatannya berbeda dengan mobil Ferrari. Ketika mobil Ferrari digas, itu akan langsung melesat. Tetapi ketika mobil truk digas, itu tidak langsung melesat. Karena tadi, massa truk besar, maka percepatannya kecil. Kalau massanya kecil, seperti Ferrari, yang kecil mungil, itu percepatannya lebih besar dibandingkan dengan yang massanya besar. Kisi-kisinya adalah, disajikan kasus. Peserta didik dapat menerapkan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Berarti ini pesawat sederhana pada sistem gerak manusia mungkin ya.
Karena yang mempunyai sistem gerak itu hewan atau manusia. Seperti itu. Kita kenalkan dulu pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu terbagi 4. Ada roda berporos, ada katrol, ada bidang miring, ada pengungkit atau tuas. Nah, ini beberapa contohnya. Kalau roda berporos seperti ban, katrol ya katrol untuk menimba atau pada benda pengangkat beban ya. Ini bidang miring, banyak sekali. Ada bidang miring, ada paku, ada tangga, ada mur, ada pahat, ada kapak, pisau, kemudian juga mesin bor. Nah, kita fokus ke pengungkit. Karena yang ada di tubuh manusia ini mirip dengan pengungkit. Ada 3 pengungkit itu. Kita bahas satu persatu mengenai tuas. Yang pertama, tumpuan di tengah, kuasa di salah satu ujung, kemudian beban di salah satu ujung. Contohnya di sini adalah gunting. Di sini tumpuan di tengah, kuasanya ada pada lengan kita, kemudian bebannya adalah benda yang kita gunting. Selain gunting juga ini palu ya. Ini pegangannya, kuasa berarti tumpuannya ada di tengah, kemudian paku yang akan kita cabut di sini adalah di ujung ya. Jadi ini posisinya adalah untuk membongkar paku yang sudah ditancapkan, bukan untuk memukul ya di situ. Nah, adapun pada gerak manusia ini contohnya adalah ketika kita mendongak melihat ke atas. Di sini kuasa oleh otot ya. Kemudian bebannya adalah yang bagian depan kepala. Di sini titik penumpunya. Penumpunya berarti di tengah-tengah. Ini mirip dengan gunting berarti ya, atau dengan palu. Kalau konsepnya seperti ini, tumpunya di depan. Yang kedua, ini tumpuannya di ujung, kemudian gaya kuasanya di ujung, yang di tengah-tengah adalah beban. Contohnya di sini adalah alatnya. Pembuka botol ini kuasa ya di salah satu ujung, kemudian yang di ujungnya adalah tumpuan yang kita buka di tengah-tengah, yaitu tutup botolnya. Benda lainnya juga gerobak kuli. Nah, ini tumpuannya di ujung, kuasanya salah satunya di ujung juga, ujung tangan ya, berarti kita pegang ini, kuasanya di ujung. Yang di tengah ini adalah beban, apakah kita mengangkut pasir, mengangkut batu, atau semen batu, dan yang lainnya. Yang berikutnya ini sama juga prinsipnya, pemecah kemiri. Ini tumpuannya di ujung, kuasanya juga di ujung, bebannya ada di tengah. Kalau pada sistem gerak, ini adalah ketika kita menjinjit atau meloncat. Meloncatnya maksudnya adalah menggunakan ini, kaki ya. Bebannya ini di tengah, kemudian titik tumpunya pada ujung kaki, kemudian kuasanya atau ototnya itu berada di ujung, bebannya di tengah. Nah, ini adalah ketika meloncat atau menjinjit, itu berarti sama dengan yang penutup botol, kemudian juga pembuka tutup botol, pemecah kemiri, gerobak kuli ya. Seperti itu. Jenis tuas yang ketiga, ini yang berada di tengah kuasa, yang berada di ujung tumpu dan beban. Contohnya adalah pinset. Tumpuannya di ujung, kemudian bebannya di ujung, yang ada tengah-tengah adalah kuasa. Kita biasa megang pinset di sini. Maka ini sama dengan yang ketiga, jenis 3 ini. Selain pinset ada juga ini untuk pemegang gorengan. Tumpunya di ujung, kuasanya di tengah, biasanya kita pegang di tengah. Lalu yang ujungnya ini untuk memegang gorengan, bakwan, atau gehu, atau pisang gitu, yang seperti yang lainnya.
Benda lainnya juga hektar. Hektar di sini tumpunya di ujung, kuasa di tengah, kemudian beban di ujung. Jadi perbedaan yang bisa kita lihat di sini tengah ya, tumpuan, beban, kuasa. Kalau saya sih menyebutnya ini tabok. T, taknya tumpuan, B-nya beban, K-nya kuasa. Jadi tabok gitu ya. Bagaimana dengan sistem geraknya? Oh ya, ini juga sama ya, sekop. Sekop juga sama, tumpuannya kita salah satu tangan, kuasanya di tengah, biasanya tangan yang satunya lagi, bebannya di ujung, tanah, pasir, dan sebagainya. Untuk sistem geraknya, di sini adalah ketika kita mengangkat beban. Ya, ketika kita mengangkat beban. Beban di sini diangkat dengan tangan. Di sini tumpuannya berada di ujung, kemudian kuasanya berada di tengah, yaitu otot ini, otot bicep. Bebannya ada di ujung. Yang berikutnya adalah struktur tumbuhan. Diberikan penampang melintang daun. Jadi struktur tumbuhannya kita fokus langsung ke daun. Sini. Peserta didik dapat mengidentifikasi jaringan tertentu sesuai dengan fungsinya berdasarkan karakteristik struktur jaringan. Ini misalkan ada gambar daun yang sudah kita potong, kemudian kita perbesar. Kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama ini ada sklerenkim. Sklerenkim ini adalah penyokong ya, penyokong daun supaya tidak remuk ketika ada beban begitu. Kemudian berikutnya ada stomata. Stomata ini sebetulnya adalah pori-pori di antara jaringan ini, jaringan epidermis atas. Adapun fungsinya sendiri adalah menyerap dan melepas gas sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu melepas gas oksigen, ataukah dia menyerap karbon dioksida atau gas lainnya. Yang ini epidermis atas, ini pelindung ya, ini pelindung. Pelindung bagian dalam daun. Yang berikutnya adalah jaringan palisade. Nah, jaringan palisade ini mempunyai klorofil yang banyak, sehingga di sini terjadi ya, jaringan palisade ini, yang ini terjadi proses fotosintesis yang melibatkan klorofil. Nah, di sini fotosintesis ya. Kemudian jaringan bunga karang juga sama. Tetapi di sini klorofilnya lebih sedikit daripada jaringan palisade. Tetapi sama juga punya klorofil. Ya, jadi bisa terjadi fotosintesis di situ. Kemudian yang berikutnya ini epidermis bawah, sama ya, seperti pelindung yang atas. Yang berikutnya adalah jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Untuk xilem sendiri ini mengangkut air dan mineral dari batang ke daun. Kemudian untuk floem sendiri ini adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk disimpan ke buah atau umbi, atau juga untuk kebutuhan bagian tumbuhan yang lain. Jadi ini adalah strukturnya. Ada stomata, ini menyerap dan melepas gas. Jaringan palisade dan jaringan bunga karang ini untuk fotosintesis. Ini letak-letaknya ya, yang ini. Kemudian ini nanti jaringan pengangkut, xilem dan floem. Yang berikutnya di sini sistem pencernaan ya, langsung saja. Disajikan gambar, peserta didik dapat menunjukkan organ yang sesuai dengan proses pencernaan. Untuk bagian-bagian organ pencernaan sendiri di sini mulai dari mulut, kemudian ada dalam mulut masih kelenjar ludah, di dalam mulut juga ada gigi, ada lidah. Kemudian kerongkongan atau esofagus sini.
masuk ke lambung. Kemudian dari lambung ini ada usus halus, ada usus besar, kemudian ada rektum, kemudian yang terakhir ada anus. Nah, untuk yang terakhir di sini ada hati sebagai penyokong dari fotosintesis ya. Ini nanti empedu ini masuk ke usus halus seperti sini. Untuk organnya di sini ya, ada mulut, lambung, usus halus dan usus besar. Kemudian kita lihat enzimnya pada masing-masing organ. Di mulut di sini ada enzim petialin. Fungsinya adalah mengubah amilum menjadi maltosa ya. Selain enzim ini, di mulut juga ada proses secara mekanik, yaitu proses mengunyah ya, memotong, mengunyah dan mengoyak oleh gigi dan juga lidah. Jadi, selain dari kimiawi dengan enzim petialin yang merubah amilum menjadi maltosa, ada juga kegiatan pencernaan secara mekanis. Nah, untuk esofagus sendiri di sini hanya terjadi secara mekanik, yaitu proses mendorong makanan dari mulut sampai ke lambung. Tidak ada proses kimiawi di sini. Berikutnya, langsung kita ke lambung. Lambung di sini mempunyai enzim pepsin ya. Enzim pepsin yang merubah protein menjadi pepton. Kemudian renin ya, yaitu yang mengendapkan protein kasein. Kemudian di sini juga ada HCl untuk menghancurkan makanan ya. Ada HCl di sini untuk menghancurkan makanan. Selain dari proses kimiawi yaitu pepsin yang merubah protein jadi pepton, yang enzim renin mengendapkan protein kasein, juga di sini terjadi secara mekanik. Lambung ini, dinding lambung ini menekan-nekan makanan di sini ya, yang akhirnya nanti akan menjadi bubur dengan bantuan HCl, asam HCl. Berikutnya di sini di usus halus ya. Usus halus di sini kita tidak menyebutkan usus 12 jari, usus penyerap dan sebagainya, tapi kita langsung usus halus. Di sini ada lipase, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang berikutnya amilase. Amilase ini merubah amilum menjadi maltosa. Jadi ada dua ya. Amilum ini dicerna di dua tempat. Yang pertama di mulut dengan di usus halus ya. Kemudian di sini ada yang ketiga masih di usus halus, itu ada enzim tripsin, yaitu mengubah protein menjadi polipeptida. Ini sama juga ya, protein di usus halus dicerna, kemudian di lambung juga dicerna. Jadi ada dua tempat untuk untuk mencerna secara kimiawi protein. Yang berikutnya adalah masih di usus halus ada empedu. Empedu ini adalah mengemulsi lemak supaya lemak ini bisa larut dalam air. Jadi diemulsi dulu oleh empedu yang dari hati itu. Kemudian yang terakhir pada usus besar, di sini tidak ada proses kimiawi yang mengubah protein atau lemak atau amilum dan lainnya. Di sini hanyalah mengatur dari kadar air sisa-sisa makanan. Jadi sisa makanan yang sudah sampai ke usus besar, di sini diatur kadar airnya. Kemudian juga di sini terjadi pembusukan. Pembusukan dari sisa-sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli. Mungkin untuk materi kelas 8 kita bagi dua. Ini yang pertama ya. Nanti berikutnya akan kita bahas mengenai zat aditif. Seperti itu. Terima kasih.